cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illal ladzina 'ahadtum minal musyrikina summa lam yanqusukum syai'a walam yudhahiru 'alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, kecuali orang-orang musyrik yang dengan mereka kamu telah mengadakan perjanjian. Kemudian mereka tidak melanggar perjanjian mereka dengan kamu sedikit pun, dan tidak pula membantu seseorang melawan kamu. Maka penuhilah perjanjian dengan mereka sampai habis batas waktu mereka, dan janganlah mereka diusir dari negeri. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Tafsir nomor 1155. Kabilah-kabilah itu adalah Banu Khuza'ah, Banu Mudlij, Banu Bakr, Banu Damrah, dan beberapa kabilah dari Banu Sulaim. Secara sambil lalu ayat ini menjelaskan dengan cara menarik hati bahwa agama Islam memandang perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan itu keramat. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maka apabila bulan-bulan terlarang itu lewat, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tawanlah mereka dan kepunglah mereka dalam benteng mereka, dan dudukilah setiap tempat penghadangan untuk menghadang mereka. Tetapi jika mereka bertaubat serta dawam mengerjakan sembahyang dan membayar zakat, maka bukalah jalan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tafsir nomor 1155a. Bulan terlarang adalah 4 bulan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. 3 bulan pertama untuk naik haji, sedangkan dalam bulan yang disebut terakhir, biasanya orang-orang Arab melakukan umrah. Keterangan surah kedua ayat 195 dan ayat ke-218. Istilah Asyurul Hurum bukan berarti bulan-bulan suci, tetapi bulan-bulan terlarang.
dan mengisyaratkan kepada 4 bulan tersebut dalam surah At-Taubah ayat 2. Dalam bulan-bulan tersebut orang-orang musyrik diberi perlindungan untuk pesiar di seluruh negeri dan melihat sendiri apakah Islam memperoleh kemenangan dan firman Allah menjadi genap atau tidak. Sesudah jangka waktu ketika segala bentuk permusuhan harus ditangguhkan itu berakhir. Peperangan boleh dimulai kembali memerangi musuh-musuh Islam bebuyutan bila mereka itu mengawali lagi permusuhan dan setelah mereka itu berulang-ulang melanggar perjanjian mereka. Alasan ultimatum ini dikemukakan dalam surah ke-9 ayat 8 sampai 13. Adapun orang-orang musyrik yang tidak pernah berkhianat dan curang harus dilindungi. Keterangan surah ke-9 ayat 4 dan 7. Tafsir nomor 1156. Orang-orang musyrik yang telah berperang dengan orang-orang Islam dan belum meminta perjanjian baru. Tafsir nomor 1157. Bahkan musuh-musuh Islam yang telah mendatangkan kerugian dan penderitaan yang amat pedih kepada orang-orang Islam pun harus diberi ampun jika mereka bertobat dan menerima Islam atas kehendak mereka sendiri. Pada hakikatnya terdapat sejumlah besar orang di antara kaum musyrikin yang dalam lubuk hati mereka telah yakin mengenai kebenaran Islam. Tetapi karena kesombongan atau karena takut akan dianiaya atau karena pertimbangan-pertimbangan lain, mereka menahan diri untuk mengaku secara terbuka keimanan mereka. Ayat ini memberi jaminan kepada orang-orang semacam itu, yakni jika salah seorang di antara mereka menyatakan beriman kepada Islam, sekalipun di tengah-tengah peperangan, pengakuannya tidak akan dianggap pengakuan munafik atau dianggap usaha menyelamatkan dirinya. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allahi summa ablighu ma'manah. Zalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika salah seorang di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan kepada engkau, berilah dia perlindungan sehingga ia dapat mendengar firman Allah. Kemudian sampaikanlah dia ke tempat keamanannya. Hal itu adalah karena mereka itu suatu kaum yang tidak berilmu. Tafsir nomor 1158. Ayat ini dengan jelas membuktikan kenyataan bahwa perang terhadap kaum musyrik dilancarkan bukan dengan tujuan memaksa mereka memeluk Islam. Sebab menurut ayat itu bahkan di masa berlakunya keadaan perang pun, orang-orang musyrik diizinkan datang ke perkemahan atau markas orang-orang Islam jika mereka ingin menyelidiki kebenaran. Kemudian setelah kebenaran itu diajarkan kepada mereka dan mereka telah mengenal ajaran Islam, mereka harus diantarkan ke tempat keamanan mereka seandainya mereka tidak merasa cenderung untuk memeluk Islam. Di hadapan ajaran-ajaran yang begitu jelas, sangatlah tidak adilnya melancarkan tuduhan bahwa Islam tidak toleran atau mempergunakan kekerasan atau membiarkan seolah-olah tidak melihat kekerasan dipakai sebagai alat tablignya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia